Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayat, perwakilan dari kelompok J. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah ilmu kealaman dasar dengan tema keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok kami adalah kelompok J yang di dalamnya ada saya sendiri, Muhammad Hidayatullah, ada Ramanda Aditya Gilalo, dan kemudian ada Sahrial Elfansyah. Pembahasan dari materi keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya akan meliputi yang pertama pengertian makhluk hidup, yang kedua asal mula kehidupan, yang ketiga sejarah perkembangan makhluk hidup, yang keempat keanekaragaman makhluk hidup, yang kelima biogeografi, dan yang terakhir persebaran makhluk hidup. Bagian pertama, pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Dalam dunia biologi yang termasuk ke dalam golongan makhluk hidup adalah mikroorganisme seperti bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Bagian kedua, asal mula kehidupan. Hampir semua para ahli biologi sependapat bahwa asal mula kehidupan terjadi di bumi ini, tidak di luar bumi. Mereka menemukan makhluk hidup bersel satu sebagai asal mula kehidupan, kemudian terjadi evolusi organik menjadi organisme bersel banyak. Porifera, Coleontera, Vermes, Echinoderma, Moluska, Arthropoda, Vertebrata, dan manusia paling akhir. Asal mula kehidupan dalam evolusi organik. Yang pertama ada virus, kedua bakteriophag, yang ketiga rickettsia, yang keempat bakteria, yang kelima protozoa, yang keenam sel, yang ketujuh reproduksi dan perkembangan, dan yang kedelapan ekologi. Virus. Apabila rantai senyawa gula fosfat, purin, pirimidin, asam amino itu makin panjang dan kompleks, maka akan terbentuk DNA dan selanjutnya terbentuk virus. Penemu virus sejalan dengan ditemukannya mikroskop elektron oleh Knoll dan Ruska, Jerman 1932. Mikroskop biasa yang menggunakan cahaya tak dapat dipakai untuk melihat virus karena ukurannya sangat halus, kira-kira 10-30 milimikro. Berbagai jenis virus telah ditemukan. Bentuknya bermacam-macam, ada yang bulat, lonjong seperti kubus atau batang. Sifatnya aneh, dapat dikristalkan sebagai zat kimia biasa, dapat pula ditanam dalam tumbuhan atau hewan, dan bertambah banyak. Mengenai pertambahan banyaknya terdapat dua pendapat, yaitu yang pertama, virus melakukan reproduksi sebagaimana halnya makhluk hidup lain. Pendapat yang kedua, virus tak dapat memperbanyak diri, melainkan organisme tempat virus itu berada yang membentuk duplikat virus tersebut. Bakteriophag. Tingkat yang lebih tinggi derajatnya daripada virus adalah bakteriophag. Ia sudah boleh dianggap hidup sesungguhnya, tidak dapat hidup dalam substrat buatan. Tubuhnya terdiri dari rantai DNA yang dikelilingi protein. Dapat bereproduksi, hidupnya sebagai parasit yang menyerang bakteri dengan jalan membor tubuh bakteri. Ia berbuat demikian karena ukurannya jauh lebih kecil daripada bakteri dan sedikit lebih besar daripada virus. Bentuknya seperti kendi dengan ukuran 30-20 milimikro. Rickettsia. Taraf makhluk hidup yang lebih tinggi dari bakteriophag adalah rickettsia. Ia sudah mempunyai RNA, yaitu asam inti yang biasanya berada di luar inti sel pada organisme bertaraf tinggi. Ukurannya 0,3 sampai 0,5 mikron. Sedemikian kecilnya sehingga tidak dapat disaring. Ia tak dapat berkembang biak dalam medium yang tak hidup. Bakteria. Bakteria merupakan mikroba yang sangat beragam dalam hal bentuk dan perilakunya. Ia digolongkan kepada tumbuhan karena berdinding tubuh yang tebal. Ukurannya 0,5 sampai 70 mikron, tergantung pada macam bakteria. Meskipun bakteria tidak memiliki inti sel, tetapi DNA dan RNA ada dalam tubuhnya.
Ia dapat dibiarkan dalam medium buatan. Bakteria sering digolongkan ke dalam ragi atau jamur karena tidak memiliki hijau daun sehingga tidak dapat berfotosintesis. Jadi kehidupannya tergantung pada bahan organik yang sudah mati atau menjadi parasit pada makhluk hidup lainnya. Pada umumnya, bakteria hidup subur pada suhu 20-35 derajat Celcius. Ada pula bakteria yang bertahan pada suhu 80 derajat Celcius, misalnya di sumber air panas vulkanik. Hampir semua proses pembusukan merupakan fenomena pembiakan. Dalam proses pembusukan, semua bahan organik hancur menjadi bahan anorganik. Oleh karena itu, bakteria disebut pula mikroba pengurai. Protozoa. Protozoa sering pula disebut hewan bersel karena dinding tubuhnya sangat tipis dan berperilaku seperti hewan dalam arti mobilitas dan cara makannya. Ukuran tubuhnya 20-100 mikron, memiliki inti sel yang masif dan tubuh kental yang dinamakan protoplasma. Protozoa ada yang hidup bebas di alam, ada pula yang menjadi parasit. Ia dapat berkembang biak dengan cara membelah diri. Sel. Nama sel pertama kali dipakai oleh Robert Hooke 1655, penemu mikroskop. Ia melihat ruang-ruang kecil ketika memeriksa irisan gabus sumbat botol, sebuah ruang kosong yang hanya tampak dindingnya. Para peneliti setelahnya melihat bahwa dalam sel terdapat cairan sebagai lendir yang disebut protoplasma. Inilah bagian hidup. Pada irisan tubuh hewan tidak terdapat ruangan seperti itu. Akan tetapi, untuk menghormati penemunya, maka terhadap satuan protoplasma yang hidup tetap disebut sel. Setiap sel pada umumnya terdiri dari dua bagian pokok, yaitu yang pertama, inti sel tampak lebih masif. Di dalamnya terdapat serabut-serabut halus yang berfungsi sebagai penerus keturunan untuk mempertahankan jenisnya yang disebut kromosom. Yang kedua, protoplasma sel atau sitoplasma adalah yang mengelilingi inti sel. Bagian ini bertanggung jawab terhadap peristiwa aktivitas hidup sehari-hari, misalnya metabolisme, makan, bernafas, peredaran darah, bergerak, dan lain-lain. Reproduksi dan perkembangan. Pada organisme bersel tunggal, segala kehidupan berlangsung dalam satu sel tersebut. Bereproduksi dengan jalan membelah diri menjadi dua. Mula-mula yang membelah adalah inti serta kromosomnya, baru diikuti oleh sitoplasmanya. Dari satu individu, lalu menjadi 4, 8, dan seterusnya. Dari pembelahan ke pembelahan berikutnya hanya berlangsung antara 20-60 menit. Sementara lahir sel-sel baru, maka satu demi satu kehilangan kemampuan untuk hidup. Pada organisme bersel satu banyaknya sel sangat bervariasi, bilangan ratusan hingga miliaran tergantung kepada jenisnya. Mereka pada umumnya dapat didiferensiasi dalam bagian-bagian tubuh dan fungsinya. Tiap bagian tubuh mempunyai fungsi tersendiri, tetapi tetap dalam kesatuan harmonis individu, semuanya dalam satu kontrol. Apabila karena sesuatu hal salah satu bagian tidak berfungsi sebagaimana mestinya, akan berakibat buruk untuk bagian lain dalam individu itu. Mereka mempunyai bagian khusus untuk melaksanakan reproduksi. Bagian ini disebut alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan dan betina. Kedua alat itu mungkin dimiliki oleh salah satu individu yang disebut hermafroditisme. Apabila individu hanya memiliki alat kelamin jantan atau betina saja, disebut sifat gonokorisme. Sel zigot ini membelah diri sebagaimana halnya individu bersel tunggal. Akan tetapi, semua sel melekat satu dengan yang lain merupakan awal perkembangan individu. Setiap fase pertumbuhan mengikuti pola tertentu sampai selesai proses diferensiasi. Pertumbuhan dilanjutkan dengan masa kecil, masa muda, dan masa dewasa untuk bereproduksi dan menghasilkan keturunan. Setelah itu, tugas alamiah selesai bagi sesuatu individu. Perkembangan individu yang berbeda dengan uraian di atas adalah fenomena parthenogenesis, yaitu sel telur yang tidak mengalami pertumbuhan perkembangan menjadi individu dewasa. Contohnya pada lebah madu.
Hewan betina yang biasa disebut ratu bertelur banyak dengan 3 kelompok telur, yaitu yang pertama telur yang berisi zigot, kemudian berkembang menjadi individu jantan. Yang kedua, telur yang berisi zigot kemudian berkembang menjadi individu betina tulen dan dapat menjadi ratu baru. Dan yang ketiga, telur yang hanya berisi sel kelamin betina tetapi dapat berkembang menjadi individu betina palsu. Alat kelaminnya berubah menjadi alat penyengat beracun. Ekologi. Ekologi mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Suatu sistem di mana terdapat keseimbangan ekologis dinamakan ekosistem. Contoh ekosistem adalah kolam, danau, hutan, padang rumput, akuarium yang baik, dan sebagainya. Di bumi ini, tak semua tempat layak untuk kehidupan manusia. Tidak semua baik untuk kehidupan satu makhluk hidup. Dalam ekologi terdapat komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik meliputi tanah, udara, air, cahaya, dan suhu, semuanya berpengaruh terhadap makhluk hidup dan saling mempengaruhi di antara komponen abiotik itu sendiri. Untuk komponen biotik meliputi semua makhluk hidup yang ada di kawasan non-biotik tersebut. Contohnya seperti produsen, yaitu kelompok makhluk hidup yang dapat menghasilkan zat organik dari zat anorganik dengan jalan fotosintesis. Kelompok berikutnya konsumen, yaitu kelompok makhluk hidup yang makan zat organik yang telah dibentuk oleh produsen. Kelompok berikutnya adalah kelompok pengurai, adalah makhluk hidup yang menguraikan organisme mati menjadi zat anorganik. Kelompok ini biasanya bakteri dan berbagai jamur. Dan yang berikutnya adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makanan yang dimakan. Contoh, jagung dimakan tikus, kemudian tikus dimakan ular, kemudian ular dimakan burung, kemudian burung dimakan manusia. Setelah manusia mati, akan dimakan oleh bakteri, berikutnya akan menjadi zat anorganik, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramanda Aditya Giralo dengan nomor NPM 202141500175. Baik, saya di sini akan melanjutkan pada bagian ketiga, yaitu tentang sejarah perkembangan makhluk hidup. Menurut suatu teori, organisme yang beraneka ragam saat ini adalah hasil dari proses evolusi kehidupan. Yang dimaksud dengan evolusi kehidupan yaitu suatu perubahan kehidupan menjadi bentuk kehidupan, yaitu suatu perubahan kehidupan menjadi bentuk kehidupan lainnya melalui suatu proses yang perlahan-lahan dan mungkin memakan waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Teori tersebut menyatakan bahwa organisme yang mula-mula ada di dunia berupa organisme bersel tunggal, dan organisme ini berasal dari agresi molekul-molekul yang ada. Yang menjadi persoalan kemudian adalah bagaimana mekanisme dasar sehingga organisme bersel tunggal tersebut sekarang berkembang menjadi organisme bersel banyak. Salah satu dugaan menyatakan bahwa biosfer, yaitu suatu dunia kehidupan di bumi kita ini, merupakan sebuah sistem, sedangkan organisme yang merupakan komponen menjadi suatu subsistem. Sebagai suatu subsistem, organisme itu dibentuk oleh materi dan energi yang tersedia dalam biosfer. Baik, selanjutnya bagian keempat, yaitu keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama, penyebab keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup terjadi oleh adanya mekanisme evolusi. Evolusi merupakan perubahan makhluk hidup dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks dan bervariasi. Terjadi karena DNA mengalami perubahan kode genetik atau mutasi. Kode genetik yang paling sesuai dengan keadaan lingkungan akan mendapatkan peluang yang lebih besar untuk berkembang. Nomor 2, yaitu klasifikasi keanekaragaman makhluk hidup. Klasifikasi keanekaragaman makhluk hidup ini mempunyai 4 macam. Yang pertama yaitu sejarah klasifikasi makhluk hidup.
Klasifikasi adalah suatu cara pengelompokan yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Semua ahli biologi menggunakan suatu sistem klasifikasi untuk mengelompokkan tumbuhan ataupun hewan yang memiliki persamaan struktur. Kemudian, setiap kelompok tumbuhan ataupun hewan tersebut dipasang-pasangkan dengan kelompok tumbuhan atau hewan lainnya yang memiliki persamaan dalam kategori lain. Hal itu pertama kali diusulkan oleh John Ray yang berasal dari Inggris. Namun, ide itu disempurnakan oleh Carl von Linné pada tahun 1707 hingga 1778. Seorang ahli botani berkebangsaan Swedia yang dikenal pada masa sekarang dengan Carolus Linnaeus. Yang kedua, yaitu sistem klasifikasi makhluk hidup. Dalam klasifikasi makhluk hidup yang jumlahnya banyak dan beraneka ragam, dipilah dan dikelompokkan. Kelompok-kelompok tersebut disebut dengan takson. Jadi, takson merupakan tingkatan dalam klasifikasi. Contoh tingkatan takson dalam klasifikasi tumbuhan dan hewan antara lain kingdom Plantae di sebelah kiri dan kingdom Animalia di sebelah kanan. Yang pertama untuk kingdom Plantae yaitu divisi atau division, yang kingdom Animalia yaitu filum atau filum. Yang kedua pada kingdom Plantae yaitu kelas atau klasis, dan pada kingdom Animalia yaitu kelas. Dan yang nomor 3 pada kingdom Plantae yaitu bangsa atau ordo, dan untuk kingdom Animalia yaitu ordo. Dan nomor 4 untuk kingdom Plantae yaitu suku atau familia, dan kingdom Animalia yaitu familia. Dan nomor 5 untuk kingdom Plantae yaitu marga atau genus, dan yang kanan pada kingdom Animalia yaitu genus. Dan nomor 6 pada kingdom Plantae yaitu jenis atau spesies, dan pada kingdom Animalia yaitu spesies. Yang ketiga yaitu klasifikasi berdasarkan struktur. Klasifikasi ini berdasarkan pada kerangka molekuler dari senyawa yang bersangkutan. Menurut sistem ini ada 4 kelas, yaitu senyawa alifatik, rantai terbuka atau lemak dan minyak, contoh asam-asam lemak, gula, dan asam-asam amino pada umumnya. Yang kedua, senyawa alisiklik atau sikloalifatik, contoh terpenoida, steroida, dan beberapa alkaloida. Yang ketiga yaitu senyawa aromatik atau benzonoid, contohnya golongan fenolat dan golongan quinon. Yang keempat yaitu senyawa heterosiklik. Dan yang keempat yaitu klasifikasi berdasarkan sifat biokimia dan persebarannya. Ada 4 macam, yaitu yang pertama dua kingdom. Sistem dua kingdom pertama kali ditemukan oleh Aristoteles dari Yunani. Dalam sistem ini makhluk hidup dibagi-sistemi menjadi kingdom Plantae dan Animalia. Kingdom Plantae, kerajaan tumbuhan, meliputi berbagai makhluk hidup yang mempunyai ciri berdinding sel dan berklorofil. Yang kedua yaitu sistem 3 kingdom. Klasifikasi 3 kingdom membagi makhluk hidup menjadi kingdom Monera, Plantae, dan Animalia. Kingdom Monera yaitu kelompok makhluk hidup yang memiliki ciri tersusun dari satu atau banyak sel dan belum memiliki membran inti. Yang termasuk ke dalam kingdom ini adalah bakteri dan ganggang hijau biru. Kingdom Plantae adalah kelompok tumbuhan yang meliputi jamur, lumut, paku, dan tumbuhan biji. Kingdom Animalia adalah kelompok hewan yang terdiri dari protozoa, porifera, coelenterata, moluska, arthropoda, echinodermata, dan chordata. Yang ketiga yaitu sistem 4 kingdom. Sistem 4 kingdom terdiri dari kingdom Monera,
fungi, plantae, dan animalia. Kingdom Monera terdiri dari bakteri dan ganggang hijau biru. Kingdom fungi dipisahkan dari plantae karena tidak mempunyai klorofil walaupun sama-sama mempunyai dinding sel. Sedangkan Kingdom Animalia meliputi berbagai hewan seperti dalam sistem 3 kingdom. Yang keempat, sistem 5 kingdom. Pencetus klasifikasi sistem 5 kingdom adalah Robert H. Whittaker, seorang ahli biologi Amerika Serikat pada tahun 1969. Dalam klasifikasi ini, Whittaker mengelompokkan makhluk hidup dalam kingdom Monera, Protista, fungi, plantae, dan animalia. Kingdom baru yang ditambahkan yaitu Protista meliputi berbagai jenis makhluk hidup uniseluler manapun multiseluler yang menyerupai jamur, tumbuhan, dan hewan, namun tidak dapat dikelompokkan ke dalam kingdom fungi, plantae, dan animalia. Lalu ada sistem penamaan. Orang yang berjasa dalam pemberian nama ilmiah untuk jenis makhluk hidup ini adalah Carolus Linnaeus. Cara pemberian nama itu disebut binomial nomenklatur atau tata nama binomial. Binomial nomenklatur adalah penamaan dengan dua kata Latin atau yang dilatinkan. Aturan tata nama tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata pertama adalah genusnya, dan kata kedua adalah petunjuk jenisnya. Yang kedua, huruf pertama nama genus menggunakan huruf besar, sedangkan huruf pertama untuk jenis menggunakan huruf kecil. Yang ketiga, nama genus dan petunjuk jenis harus digaris bawahi secara terputus atau dicetak dengan huruf miring. Selanjutnya, kunci dikotomi. Menurut Rifai tahun 1976, berdasarkan cara penyusunan sifat-sifat yang harus dipilih, maka dikenal 3 macam kunci determinasi, yaitu kunci perbandingan, kunci analisis, dan sinopsis. Yang akan dibahas di sini adalah kunci analisis, yaitu analisis merupakan kunci yang paling umum digunakan dalam pustaka. Kunci ini sering juga disebut kunci dikotomi sebab terdiri atas sederetan bait atau kuplet. Setiap bait terdiri atas 2 atau ada kalanya beberapa baris yang disebut penuntun dan berisi ciri-ciri yang bertentangan satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Sahrial Elfansyah dengan NPM 20211450000138. Baik, untuk materi yang kelima, biogeografi. Salah satu cabang biogeografi adalah biogeografi atau geografi biologi. Biogeografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebaran secara spesial makhluk hidup pada saat yang lalu dan saat ini untuk tujuan praktis sesuai dengan pembagian makhluk hidup menjadi tumbuhan dan hewan. Biogeografi pada umumnya dibagi atas geografi tumbuhan atau fitogeografi dan geografi hewan atau zoogeografi. Biogeografi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang keanekaragaman hayati berdasarkan ruang dan waktu. Biogeografi yaitu bidang ilmu yang mempelajari dan berusaha untuk menjelaskan distribusi organisme di permukaan bumi. Cabang keilmuan ini bertujuan untuk mengungkapkan mengenai kehidupan suatu organisme dan apa yang mempengaruhinya. Studi tentang penyebaran spesies menunjukkan bahwa spesies-spesies berasal dari satu tempat, namun selanjutnya menyebar ke berbagai daerah. Salah satu dasar mempelajari biogeografi adalah bahwa setiap hewan dan tumbuhan muncul dan mengalami evolusi
sekali saja pada masa lampau. Suatu tempat tertentu asal suatu jenis disebut pusat asal-usul. Orang yang pertama kali mengemukakan adanya hubungan antara makhluk hidup dengan daerah atau wilayah tertentu di permukaan bumi adalah Alfred Russel Wallace. Pada tahun 1800-an, ia menerbitkan buku yang mengungkapkan adanya pola penyebaran makhluk hidup di bumi. Wallace membagi bumi menjadi 6 wilayah biogeografi karena masing-masing wilayah memiliki tumbuhan dan hewan yang khas dan unik. Wallace sejak tahun 1858 telah menyadari perubahan-perubahan geografi yang terjadi di wilayah Indonesia bagian tengah ini dan implikasinya kepada penyebaran fauna. Ilmu biogeografi lahir di Indonesia oleh Wallace ketika ia menulis baris kalimat kepada Henry Bates. I believe the western part to be a separate portion of continental Asia, the eastern the fragmented prolongation of a former Pacific continent. Alfred Russel Wallace di tahun 1858. Konsep garis Wallace ini mengesankan para ahli biogeografi sebab penyebaran flora pun mengikutinya. Ahli flora terkenal zaman Hindia Belanda, Van Tennis pada tahun 1972 meneliti flora pegunungan Sulawesi dan membaginya sebagai flora asal lokal atau autochton dan flora asal luar allochton. Edward di tahun 1964 berpendapat kajian biogeografi mestilah meliputi pengetahuan tentang proses-proses pedogenik atau tanah tenik, jenis-jenis tanik dan keadaan cuaca karena tumbuhan-tumbuhan tidak boleh dikaji berasingan daripada tanik di mana ia tumbuh. Jika dilihat dari dimensi waktu, maka konsep bioregion juga dikembangkan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan suatu daerah. Di Amerika Utara misalnya, pemerintah Kanada dan Amerika Serikat pada tahun 1996 telah mengeluarkan definisi bioregion yang diadaptasi dari Bioregional Association of North America atau BANA. Definisi bioregion ini mencakup yang pertama penemuan, pemahaman, restorasi, dan pemeliharaan sistem alam lokal. Yang kedua ada pembangunan dan penerapan cara-cara praktis berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dan yang ketiga mendukungnya pembangunan budaya baru berdasarkan situasi hakikat fenomena suatu daerah atau biogeografi. Biogeografi berguna dalam mengetahui dan menentukan faktor yang menyebabkan atau membatasi penyebaran suatu jenis makhluk hidup. Jika dua individu yang mempunyai varietas suatu spesies tertentu menghuni dua tempat yang berbeda, tidak memungkinkan dapat melakukan hubungan reproduksi. Mereka akan mengalami perubahan dan akhirnya menjadi dua spesies yang berbeda. Misalnya, muncul berbagai spesies burung finch di Kepulauan Galapagos. Diperkirakan nenek moyangnya berasal dari daratan Amerika. Dan yang keenam, ada persebaran makhluk hidup. Menurut Rifai, di tahun 1976 berdasarkan cara penyusunan sifat-sifat yang harus dipilih, maka dikenal 3 macam kunci determinasi, yaitu kunci perbandingan, kunci analisis, dan sinopsis. Yang akan dibahas di sini adalah kunci analisis. Kunci analisis merupakan kunci yang paling umum digunakan dalam pustaka. Kunci ini sering juga disebut kunci dikotomi sebab terdiri atas sederetan bait atau kuplet. Setiap bait terdiri atas 2 atau ada kalanya beberapa baris yang disebut penuntun dan berisi ciri-ciri yang bertentangan satu sama lain. Kunci analisis dibedakan menjadi 2 macam berdasarkan cara penempatan bait-baitnya.
yaitu kunci bertakik atau kunci inden dan kunci paralel. Penuntun-penuntun kunci paralel yang sebait ditempatkan secara berurutan dan semua baitnya disusun seperti gurindam atau sajak. Kunci paralel lebih menghemat tempat, terutama kalau takson tumbuhan yang dicakupnya besar sekali. Buku Flora of Java yang ditulis oleh Becker dan Bequisen van den Brink semuanya ditulis dalam bentuk kunci paralel. Faktor yang mempengaruhi persebaran organisme atau makhluk hidup. 1. Lingkungan. Dua faktor lingkungan utama yang berpengaruh terhadap persebaran makhluk hidup adalah faktor abiotik atau tidak hidup, atau daratan, perairan, dan lintang geografis, dan biotik atau hidup, atau tumbuhan, hewan, dan jasad renik atau bisa disebut mikroorganisme. Yang kedua, sejarah geologi saat dunia masih bersatu dalam bentuk Pangea. Kira-kira 200 juta tahun yang lalu, suatu spesies berada pada daerah dan bentuk yang sama. Kemudian seiring berjalannya waktu, benua-benua mulai memisahkan diri. Yang ketiga, ada penghambatan fisik. Faktor penghambatan fisik disebut juga penghalang geografis atau barier. Isolasi geografi seperti daratan, land barrier, perairan atau water barrier, dan penggentingan daratan atau isthmus. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Dari kelompok kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.